mengapa terjadi ledakan hama wereng. Dalam memahami fenomena ledakan populasi hama atau sering disebut dengan peace outbreak, dikenal istilah faktor pemicu, yaitu triggering factor, dan faktor penguat, yaitu amplifying factor. Meskipun secara intrinsik populasi hama berpotensi untuk bertumbuh berlipat secara eksponensial, kenyataannya di lapangan hal tersebut jarang terjadi. Hal ini karena peran unsur-unsur pengendali alami seperti predator, kompetitor, kondisi lingkungan, dan keterbatasan sumber daya. Hanya ketika ada faktor pemicu potensi intrinsik sajalah populasi hama dapat melampaui kapasitas kontrol unsur-unsur pengendali hama lainnya alaminya. Lalu ketika faktor penguat juga bekerja, populasi hama semakin besar seiring waktu, maka terjadilah ledakan populasi hama. IPB mengidentifikasi ledakan populasi wereng coklat di tahun 2017 disebabkan oleh interaksi dari faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah kemarau basah pada tahun 2017. Yang kedua, penanaman padi yang terus-menerus tanpa jeda. Yang ketiga, penggunaan insektisida yang intensif, kurang lebih 8-12 kali aplikasi per musim, serta beberapa insektisida yang digunakan termasuk yang dilarang untuk padi. Mana yang menjadi faktor pemicu dan mana yang menjadi faktor penguat bisa berbeda-beda tergantung lokasi. Bahkan bisa saja di tempat tertentu ada faktor tambahan selain 3 hal di atas. Kemarau basah cocok untuk wereng coklat. Artinya secara statistik maupun primbon, tahun 2017 adalah tahun wereng. Andai kata kondisinya lebih kering, maka yang berkembang biak adalah hama lain. Misalnya saja penggerak batang padi, atau kalau lebih kering lagi, tikuslah biasanya yang akan merajalela. Di tahun 2020 ini, kondisi kemarau basah juga terulang seperti tahun 2017. Informasi sedemikian seharusnya menjadi dasar tindakan jaga-jaga atau preemptif, dan jeda tanam selama bertahun-tahun terbukti efektif meredam populasi hama-hama padi. Demikianlah ilmunya. Maka ketika pengetahuan yang sangat prinsipil dilanggar dan ilmu yang fundamental dilecehkan, menjadi tidak heran mengapa wereng coklat hanya meledak di negeri ini, tidak di negara-negara tetangga. Kalau tak juga percaya, silahkan lanjutkan percepatan tanamnya. Kelak ketika musim tak lagi basah, hama penggerak batang atau penyakit gas yang akan centang berenang di sawah-sawah nan luas. Ada yang berkata, tempat kami sejak dulu terus-menerus tanam padi, tapi wereng tidak menyerang sama sekali. Jangan jumawa, karena seharusnya disyukuri lantaran musibah masih ditangguhkan Ilahi. Kasus spesifik demikian hanya berarti di tempat tersebut tanam terus-menerus bukan faktor pemicu ledakan hama wereng, namun tetap sebagai faktor penguat. Tinggal menunggu faktor pemicunya bekerja. Dan tidak ada yang lebih jelas daripada dampak insektisida. Seringkali terjadi menyemprot tapi tidak mengendalikan, malah akibatnya yang semakin dirasakan, yaitu resistensi hama menjadi beracun, dan resurgensi hama, yaitu kemampuan reproduksi hama meningkat. Sudah sangat terkenal kalau wereng coklat semakin disemprot semakin bikin repot. Tapi apakah akan selalu menyalahkan petani yang tidak tepat sasaran? Lah, tidak tepat dosis lah, tidak tepat waktulah, tidak tepat caralah. Sedang para penjual pestisida mengesampingkan ilmu pengendalian hama demi semata target pemasaran dan bonus keuntungan. Tak perlulah berkilah petani sendiri yang meminta, kecuali kalau memang potensi ledakan hama mau dipelihara supaya tetap terjamin aliran bisnisnya. Semoga Tuhan mengampuni. Dan masihkah akan berakrobat dengan data-data
Sudahlah, semua yang sering di lapangan sama-sama tahu yang sebenarnya tentang harmonisasi data, tentang larangan melaporkan serangan hama, tentang luas tambah tanam yang terpaksa dilaporkan padahal belum dilaksanakan, juga tentang nasib POPT yang selalu disalahkan bila ada serangan hama, atau tentang PPL yang tidak berani datang lagi setelah membagi-bagi pestisida, kemudian warnanya justru semakin membuat sawah porak-poranda. Tetapi silakan saja kalau mau dibantah semua itu tak benar. Hanya tolong pertimbangkan tanggungan dosa akibat sekian banyak pihak yang terkena dampak. Para ahli yang terpaksa tidak berkata sejujurnya, para petugas yang harusnya mengingkari kata-kata yang pernah disuluhkannya, serta yang utama, para petani yang dibuat sengsara ibarat jatuh tertimpa tangga akibat dipaksa tanam dan gagal panen berkali-kali. Berani? Sedang soal bagaimana unsur-unsur pengendali alami bekerja, lain kali sajalah diuraikan kalau sempat. Pokoknya selalu ingat, jangan lupa subscribe channelnya orang lain. Salam tani, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selalu panen berlimpah.